Mengungkap ilmu Mbak Rara, pawang hujan MotoGP Mandalika 2022. Raden Rara Istiati Wulandari atau akrab dikenal dengan Rara mendadak menjadi terkenal dan viral. Semua itu berkat aksinya sebagai pawang hujan di perhelatan MotoGP Mandalika 2022. Ada yang hujat, ada pula yang mendukung. Apapun itu, yang jelas, race kelas utama MotoGP meskipun sempat tertunda, namun tetap bisa dilaksanakan. Berkat Rara, satu dunia kini mengenal kearifan lokal Indonesia yang bernama pawang hujan. Lantas, timbul pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya cara kerja dari seorang pawang hujan? Pawang hujan di Indonesia bukanlah barang baru. Ia ada di hampir semua suku di Indonesia. Yang membedakan adalah ritual dan metode pengerjaannya. Dikutip dari status Bapak Alim, seorang pemerhati budaya, sedikitnya ada 3 metode yang biasa digunakan oleh seorang pawang hujan. Pertama, penggunaan makhluk gaib. Apapun definisi dan jenisnya, demit istilah Jawa, jin istilah Arab, longwang istilah Tiongkok untuk dewa hujan, dan seterusnya. Makhluk ini dipercaya bisa mengelola hujan. Penggunaan ritual dan mantra khusus digunakan sebagai password dan metode meminta atau memerintahkan makhluk gaib itu untuk melakukan tugas yang diminta. Di dalam tradisi Jawa, banyak japa atau mantra untuk ini. Misalnya, mantra kaki nini gajah ireng dan lain sebagainya. Password lain adalah sesaji untuk makhluk gaib yang disuruh itu. Ada buah-buahan, kembang, dupa, sapu lidi, menyan, dan sebagainya, tergantung metode yang dianut. Ritual bisa dilakukan sejak 3 hari sebelum hari yang ditentukan, bisa dengan puasa tertentu, bisa bertapa, dan selainnya. Sesaji dalam konsepsi ini merupakan persembahan atau bayaran, tergantung pada siapa yang dituju. Kedua, minta pada sang penguasa. Ini berbeda konsep dengan yang pertama tadi. Meski di konsep pertama tadi, ada juga tradisi yang memiliki sistem kepercayaan adanya penguasa-penguasa kecil, seperti penguasa bumi, penguasa petir, penguasa hujan di bawah sang penguasa utama. Sebagian ajaran agama ada yang mengajarkan hal ini melalui doa-doa yang langsung ditujukan pada sang penguasa utama, bukan penguasa-penguasa khusus. Biasanya, secara faktual, ada level-level pelaksana doa ini. Orang-orang level tinggi, misalnya wali dalam khazanah Islam atau santo dalam khazanah lainnya, memiliki akses khusus dengan sang penguasa melalui doa. Doanya sangat mudah diterima, meminta penghentian hujan amat sangat mudah ketika sang penguasa menghendakinya. Kehendak itu bisa diminta melalui doa. Konsepsi pertama itu ada yang dekat dengan agama-agama politeis, sementara konsep yang kedua dekat dengan monoteis. Kalaupun ada sesaji di konsepsi kedua tadi, itu bukan persembahan, tapi materialisasi doa. Doa bukan merupakan kata-kata, tapi diwujudkan dalam benda yang keduanya merupakan manifestasi dari maksud si pawang. Ketiga, konsepnya bukan menggunakan makhluk gaib atau penguasa, tapi negosiasi dan pengaturan alam. Mungkin caranya tampak mirip, misalnya menggunakan sesaji dan ritual tertentu, tapi maksudnya adalah membangun koneksi antar si pawang dengan alam yang dengan demikian bisa melakukan komunikasi dan negosiasi dengan alam. Untuk membangun komunikasi dengan entitas yang besar, maka perlu energi besar. Maka dilakukanlah puasa dan ritual lainnya untuk meningkatkan energi batiniah si pawang. Pada level tertentu di mana si pawang memiliki energi yang sangat besar, ritual-ritual itu sudah tidak diperlukan. Cukup menjentikkan jari seperti Thanos. Kok menggunakan sesaji? Itu bukan persembahan, tapi itu konsepnya adalah pralambang-pralambang alam. Misalnya, menggunakan buah-buahan, itu lambang alam. Bunga-bunga tertentu, itu pralambang sedulur papat limo pancer. Hiyo,
itu pralambang perubahan material menjadi asap dan energi. Alat bunyi-bunyian tertentu itu untuk conditioning diri dan penciptaan koneksi resonansi dengan alam dan seterusnya. Yang di setiap tradisi dan wilayah bisa memiliki pralambang yang berbeda-beda. Metode atau konsep ketiga ini sering dipersamakan dengan yang pertama karena bentuknya mirip, tapi sebenarnya berbeda. Kalau melihat konsep pertama dan ketiga, tampaknya ini merupakan turunan dari Tantra yang lahir di India, lalu menyebar ke tempat lain seperti Cina, Jepang, dan Nusantara. Tantra sering disalahpahami sebagai Hindu dan Buddha, karena memang dalam agama itu ada istilah Tantra. Namun sebelum ada nama agama Hindu-Buddha, Tantra sudah ada. Tantra merupakan ilmu dan teknologi kehidupan yang memiliki konsepsi pengetahuan mengenai semesta, manusia dan relasi interaksi keduanya sebagai sebuah entitas tunggal. Pada praktiknya, Tantra fokus pada pengolahan manusia untuk mengoptimalkan potensinya seoptimal-optimalnya dalam berbagai aspek. Dengan optimalisasi ini, manusia diusahakan sampai pada puncak eksistensi dan kemampuan. Kasarnya, jangankan menghentikan atau mendatangkan hujan, menghidupkan orang mati pun bisa. Pernah lihat ritual membuat mayat bisa berjalan? Itu baru salah satu teknik saja. Tapi tujuan Tantra bukan itu. Itu sekedar kembang-kembangnya saja. Nah, ilmu dan metode optimalisasi itu ada yang mengakuinya sebagai teknologi. Bisa dipelajari, bisa dirunut, bisa dipraktikkan, dan bisa dilihat hasilnya di waktu dan tempat yang berbeda. Sifat-sifat ini dalam beberapa hal serupa dengan sains dan teknologi. Tantra sebagai ilmu dan teknologi kehidupan kemudian beranak pinak menjadi metode-metode praktis yang sangat banyak, yang bahkan berbeda satu dengan yang lain. Dalam ilmu tubuh ada Ayurveda, Kama Sutra, di Cina jadi ada pengobatan energi, akupuntur, meski ini muter dulu lewat Tao. Di Jepang ada Reiki, muter dulu lewat Zen, di Tibet ada Tummo dan Salung. Dalam ilmu jiwa ada lagi, dalam ilmu spiritual ada lagi, bahkan dalam ilmu yang bersifat praktis seperti pawang hujan dan abundanse juga ada. Sedangkan dalam pandangan Bapak Alim, Rara dalam aksinya di Mandalika itu tampaknya memakai konsep pertama atau ketiga. Hanya saja Bapak Alim belum bisa memastikan kenapa alat-alat yang digunakan Rara sangat beragam. Ada kembang, dupa, buah, tapi pakai mangkok logam. Yang mafhum dipakai dalam ritual tradisi Hindu-Buddha atau tradisi India, Nepal, Tibet, Cina. Dan menurutnya, yang tidak biasa adalah ritual yang demonstratif. Agak seperti metode saman. Tapi kalau saman yang benar, pakai translate segala. Padahal yang selama ini ia lihat, pawang hujan di Jawa itu tidak mengambil lokasi epicenter yang mencolok. Umumnya di pojokan, di belakang, atau tempat yang tidak terlalu kelihatan dan tidak pakai lari-lari ke sana kemari. Jadi campuran Jawa, India, dan saman? Atau mungkin itu hanya entertain saja? Pak Alim mengaku tidak tahu.